Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Kampus Cikarang dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Di video kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengapu yaitu Bapak Son Haji SAG MM. Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan ialah tentang bagaimana mengenali diri sendiri. Seorang dapat dikatakan sebagai manusia apabila ia memanfaatkan tiga potensi, yaitu hati, telinga, dan mata. Apabila ketiga itu dapat dimanfaatkan dengan baik, maka itulah manusia. Apakah wujud yang kita kenal ini manusia? Apakah dengan wujud ini dikatakan manusia? Manusia itu ada dua pengertian, yaitu dari kata bashar dan insan. Bashar berarti manusia biasa, tidak pernah memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka juga sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan insan berarti manusia yang berpikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memiliki kegertaan tentang penciptanya langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Langkah kita dalam mengenali diri kita ialah pernah kita merenungi bahwa siapa diri kita. Untuk apa kita di dunia? Apa tujuan kita di dunia? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, istilah ma'rifatullah yang berasal dari kata arafat, yarifu yang berarti mengenal. Ma'rifatullah juga dapat diartikan sebagai adalah upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaan seorang muslim atau muslimah menjadi lebih tinggi. Dalam sebuah ayat Al-Quran menjelaskan bahwa seorang telah mencapai tahap ma'rifatullah akan memiliki ketakwaan yang tinggi. Ayat tersebut berbunyi, Innama yahsallahu min ibadil mu'lama. Artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, mengenal Allah Azza wa Jalla. Quran Surat At-Tir ayat 28. Untuk sampai pada ma'rifatullah, maka terlebih dahulu seorang harus hakikatnya diri sendiri, yaitu sebuah jalan yang pertama harus dilalui seorang hamba telah mencapai ma'rifatullah akan tetapi melalui ketakwaan yang keimanan. Tinggi kepada Allah. Ma'rifatullah dapat diraih dengan berbagai cara. Mulai dari pengenalan nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna, pelajari sifat wajib, mustahil Allah, bahkan mengenali bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dengan begitu, kita akan makin sadar betapa besar kekuasaan Allah terhadap makhluk di bumi ini. Ma'rifatul Rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingat tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu mengingat untuk dapat mengabdi secara
benar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengatur secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdi kepadanya dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semua itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari Sang Rasul. Maka keberadaan Sang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang apa adanya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan apa yang punya ars yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakan, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan Allah atas segala sesuatu sedang dia lindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah kalau demikian, maka dari jalan yang manakah kamu ditipu? Quran Surat Al-Mu'min ayat 84 sampai 89. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Yang pertama yaitu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Zabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliqu, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qaharu, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alimu, Ya Habib, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Raifu, Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basiru, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khobiru, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakuru, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukitu, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqibu, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadudu, Ya Mazid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haku, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mudi, Ya Mu'idu, Ya Mugi, Ya Mumit, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dohiru, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawab, Ya Mutakin, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Musid, Ya Zami, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Mani, Ya Doru, Ya Nafi, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi tiga, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin
ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat zaid adalah sifat yang bebasnya Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat terpuji bagi rasul disebut sebagai sifat wajib, yang terdiri dari 4. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik yaitu benar, amanah yaitu dapat dipercaya, tablik yaitu menyampaikan perintah dan larangan, fatonah yaitu cerdas. Selain itu ada juga sifat mustahil rasul, yaitu kizif, hianat, al-khidmat, dan al-baladah. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, sebab mereka adalah orang-orang yang dipilih dan terjaga, terpelihara, dan terhindar dari dosa. Maksum. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.